Jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Majuah-juah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, memulai hari ini, hari baru anugerah Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Roma 2 ayat 5. Begini firman Tuhan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan merenungkannya di dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang menyadari dan mengakui bahwa ia telah salah langkah, telah salah arah, dan percaya bahwa jalan satu-satunya adalah berbalik arah dan bersedia berbalik arah, yang akhirnya akan berbalik arah. Hanya orang yang mengakui dan menyadari dia sakit yang mau berobat dan diobati. Hal ini membawa kita kepada satu perenungan bahwa diperlukan sekali penyadaran diri dan pengakuan. Dan berdasarkan renungan kita di pagi hari ini, penyadaran diri yang perlu kembali diingatkan kepada kita adalah karena atau perihal keselamatan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya kita menyadari dan mengakui bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia Allah, karena anugerah dan pemberian Allah, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita harus menyadari itu terus-menerus. Seperti yang ditulis di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita mengakui dan percaya bahwa keselamatan kita hanya karena anugerah Allah bila kita menerima dan percaya, kita menyadari dan mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita orang yang berdosa ini di dalam teologi kekristenan seperti orang yang tenggelam. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Kita butuh penolong. Dan puji Tuhan,
Allah yang kita sembah, yang memiliki kuasa dan kemampuan, karena kemurahan hatinya yang luar biasa, karena kasih karunia-Nya, mau menolong kita. Sehingga kita tidak mengeraskan hati kita, dan kita mau bertobat, metanoia di dalam kehidupan kita, berbalik arah. Metanoia di sini bukan hanya cara berpikir kita, tetapi berbalik arah meliputi seluruh keadaan kita. Dalam surat-surat Paulus, perkataan metanoia jarang ditemukan, biasanya digantikan dengan pistis atau iman. Dalam iman, unsur pertobatan merupakan unsur penting. Pemakaian kata pistis atau iman memperlihatkan bahwa perbuatan berbalik kepada Tuhan merupakan perbuatan yang berkelanjutan, terus-menerus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita telah mendengar atau membaca cerita yang akan kami sampaikan. Tapi kiranya izinkan kami untuk menyampaikannya. Cerita ini mengenai Leonardo da Vinci, seorang pelukis terkenal yang hendak membuat lukisan The Last Supper. Lukisan yang menggambarkan Tuhan Yesus duduk makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Waktu itu ia melukis seseorang murid-murid Yesus berikut juga dengan Yesus menggunakan model. Model itu tidak hanya terkait dengan fisiknya, tetapi juga roman mukanya. Leonardo telah selesai melukis 11 murid, kecuali figur Yesus dan Yudas. Suatu waktu ia bertemu dengan seorang pemuda yang raut mukanya itu lembut, dia ramah dan sopan. Leonardo berkata dalam hati bahwa orang ini cocok menjadi model Yesus. Lalu ia mengajak orang itu ke studionya dan ia melukis Yesus dengan menggunakan model wajah orang itu. Lalu Leonardo masih kesulitan mencari model untuk melukis Yudas. Dia butuh beberapa waktu untuk menemukannya. Kemudian bertemu dia dengan seorang anak muda beberapa hari setelah dia melukis model Yesus. Dan anak muda itu sedang mabuk, sumpah serapah keluar dari mulutnya. Leonardo berkata dalam hatinya, orang ini cocok nih untuk model Yudas. Ia pun mengajak orang itu ke studionya dan ia melukis Yudas dengan wajah orang itu sebagai modelnya. Sementara sedang dilukis, orang itu menangis di depan Leonardo da Vinci. Leonardo bingung dan dia berkata, "Hei, mengapa kau menangis?" Si anak muda itu menjawab, "Lupakah engkau, Tuan? Saya beberapa waktu yang lalu juga duduk di sini menjadi model bagi Tuhan Yesus. Ternyata model untuk Tuhan Yesus dan model untuk Yudas adalah orang yang sama. Ia berubah hanya dalam beberapa waktu. Kita juga bisa seperti itu, Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya keselamatan yang kita terima dari Allah membawa kita untuk senantiasa sadar, sehingga mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Allah, sehingga sikap hidup kita
perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kita seturut kehendak Allah. Bila kita bandingkan dengan Kolose 3, kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dendam, amarah, benci, dan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. Dan itu kita lakukan dengan kesadaran dan pengakuan bahwa betapa kayanya kemurahan Allah kepada kita, betapa sabarnya Allah menghadapi kita, dan betapa lapangnya hati Allah sehingga mau menebus dan menyelamatkan kita orang berdosa, dan menerima serta melayakkan kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu kita lakukan dengan rasa sukacita dan syukur dan penuh cinta kepada Allah yang telah menyelamatkan dan mengasihi kita. Semakin nyatalah kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika Yesus datang kembali, Ia mendapati kita sebagai anak-anaknya yang baik dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, sehingga nyata kasih Tuhan dalam hidup kami, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Balikpapan. Kiranya kehangatan cinta Tuhan dan penyertaan Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial, beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan di GBKP Runggun Balikpapan. Sehingga semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Balikpapan. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Kami berdoa Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan menganugerahkan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Balikpapan. Anak-anak kami sungguh-sungguh dengan tekun dan bertanggung jawab di dalam belajar dan bekerja, sehingga Tuhan melalui gereja Tuhan GBKP Runggun Balikpapan, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan semakin nyata kasih Tuhan di daerah di mana Runggun Balikpapan berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.